yang sangat tinggi. Nah, karena itu Allah Ta'ala menghendaki kita umat Islam itu menjadi umat yang tengah-tengah. Karena lawan dari tawasud ini adalah tatoruf. Jadi tawasud itu tengah-tengah, tapi kalau tatoruf itu ekstrim, berlawanan dengan tawasud. Dia ekstrim, dia berlebihan. Tawasud juga mengandung makna tasamu. Tasamu itu artinya toleran. Jadi umat Islam itu akan menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia apabila umatnya itu berakhlak yang tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan toleran, moderate lah dalam bahasa Inggrisnya. Ini hal yang sangat penting ya, sehingga Nabi pun pernah bersabda khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, kita di tengah. Makanya sekarang ini di Indonesia itu sedang digalakkan yang namanya moderasi beragama, religious moderate, supaya umat Islam di Indonesia itu punya karakter tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim. Karena saat ini yang nampak itu di Indonesia, ya honestly, umat Islam itu nampak ekstrim ya, macam gini ya. Pengalaman saya pribadi, masjid-masjid di Medan di mana saya bertugas itu, mereka cakap pengurus masjidnya, ulamanya itu tidak boleh dimasuki oleh non muslim. Bayangkan saja. Sedangkan kalau kita melihat contoh bagaimana tolerannya Nabi, bagaimana moderate-nya Nabi itu, ketika delegasi Nasrani dari Najran datang waktu itu untuk berbahas dengan Nabi, berdiskusi dengan Nabi. Nah, tiba-tiba pada saat berdiskusi itu mereka minta izin kepada Nabi untuk keluar dari masjid karena saatnya untuk beribadah, untuk kebaktian. Kalau di Indonesia kebaktian untuk beribadah. Lalu mengatakan Nabi, tak usah, tak perlu keluar, apa yang keluar, di sini saja beribadah di dalam Masjid Nabawi ini. Lalu mereka beribadah di dalam Masjid Nabi. Tapi kalau kita melihat bagaimana umat Islam di Sumatera Utara, itu sampai mereka mengatakan salah satu sesatnya Ahmadiyah itu, kita melihat masjid-masjid Ahmadiyah itu dimasuki oleh non muslim. Itu merupakan salah satu kesesatan Ahmadiyah. Karena orang non muslim itu masuk ke dalam masjidnya. Padahal itu haram katanya. Selain Islam, haram masuk masjid. Itu bagaimana ekstrimnya mereka. Makanya Islam tidak akan menjadi mulia dengan sikapnya seperti itu. Itu sangat ekstrim. Nah, dalam juga keseharian kita juga perlu menerapkan sikap yang moderate, yang tengah-tengah, yang tawasud. Nah, saya ingin sedikit sharing ya, bagaimana pengalaman saya semasa bertugas di Tuvalu. Itu terus terang, itu pengalaman yang betul-betul baru buat saya ketika saya mendapatkan tugas untuk berangkat ke Tuvalu tahun 2009. Karena saya begitu sampai di Tuvalu, itu tak jauh dari masjid, itu ada kandang babi yang sangat bau ya. Ada kandang babi. Jadi itu Tuvalu itu dekat Fiji tuh kan. Nah, jadi kalau mau ke sana itu ke Sydney dulu, dari sini ke Fiji baru ke Tuvalu. Nah, jadi dekat masjid itu ada kandang babi yang sangat bau. Maka saya sudah mulai tidak nyaman untuk berada di situ. Kemudian waktu saya mau pergi makan, itu dalam pikiran saya itu, ini halal tidak? Karena kan mereka Kristen. 98% itu Kristen. Saya berpikir memang itu ayam, tapi ini bagaimana kualinya, bagaimana masaknya dia itu, sehingga saya itu awal-awal di Tuvalu itu sekitar 3 bulan, 4 bulan lah, itu berat badan saya itu turun 7-8 kilo. Karena saya itu hanya makan itu tin food saja, sarden yang karena ini apa yang halal ini, macam haram semua kan. Nah, rupanya bisa saya katakan bahwa apa yang saya lakukan itu ekstrim untuk saya sendiri. Saya tak mau makan selain ikan dan yang di canned food itu. Padahal ayam ada juga di frozen food, itu tak ada ayam ada semua. Jadi sampai pada akhirnya 2010 bulan Desember akhir itu Buzur mengirim Maulana Hafiz Ahmad Jibril, almarhum ya, arwah. Beliau sekarang sudah wafat tahun 2011. Jadi beliau kirim ke salah satunya ke Tuvalu, di antaranya ke Solomon Islands, semua lah di pulau-pulau di Pasifik. Lalu beliau
berjumpa dengan saya selama kurang lebih seminggu lah dengan saya itu. Nah di situ beliau waktu itu awal datang mengajak saya untuk traveling sekitar pulau. Lalu beliau cakap ke saya begini, coba kamu lihat di pulau ini pokok apa yang banyak tumbuh di pulau ini. Lalu saya jawab, pokok kelapa. Nah, terus beliau tanya, coba kamu pikirkan, kamu renungkan, kenapa pokok kelapa yang tumbuh di sini, bukan pokok beringin, bukan apa itu? Kalau beringin kan apa di sini sebut apa ya? Kalau beringin, yang besar itu, yang nah, kenapa bukan pokok beringin? Kenapa pokok? Coba kamu pikir, kenapa pokok kelapa? Bukan pokok itu, pokok natris gitu. Saya berpikir, apa rahasianya? Saya tanya kepada beliau. Beliau berpikir, lalu beliau sampaikan kepada saya, di sini itu windy ya. Nah, apalagi kalau datang cyclone, itu kan angin kencang, hujan, ada badai. Tapi kan kalau pokok kelapa itu tidak tumbang nih, ya begitu saja. Dia fleksibel. Memang Allah Ta'ala sudah merancang island ini. Pokok yang bagus untuk island ini ya kelapa, karena dia fleksibel dengan anginnya, dengan apa. Makanya kalau kamu ingin bertahan dan berhasil di sini, jadilah seperti pokok kelapa yang fleksibel. Jangan rigid, jangan kaku. Karena kamu pasti, saya tahu, itu challenge kamu waktu awal datang ke sini kamu belum cerita, tapi saya tahu pasti kamu ini kenapa banyak babi, makanannya mana yang susah makan, nak cari makanan yang halal susah ini. Itu challenge kamu. Bagaimana kamu bertabik sedangkan itu saja di dalam dirimu itu kamu belum bisa lakukan itu. Saya berpikir ya juga ya. Jadi kamu harus fleksibel seperti pohon kelapa itu. Kalau tak kamu tumbang nanti, kamu mendapatkan tugas yang sangat berat di sini. Dan jujur tak mau dengar kamu gagal dan kamu pulang dengan gagal. Jadi itu kamu harus seperti pokok kelapa. Kemudian apa pokok kelapa itu? Itu pokok kelapa itu dari mulai daunnya, buahnya semuanya bermanfaat. Jadilah seperti itu. Fleksibel, ya. Jangan kaku, jangan rigid, kemudian bermanfaat untuk sesama. Nah itu yang saya betul-betul pegang ya. Jadi setelah itu ya beliau sampaikan seperti hal makan, kata perkara makan. Selama kamu tengok itu ayam, kamu tak usah berpikir ini kualinya bagaimana, ini airnya dari mana, tak usah. Itu ayam bismillah saja sudah. Kamu makan, itu kan ayam. Tak usah berpikir yang lain-lain. Nah beliau cerita, ada satu kisah katanya, prinsipal jamiah Mia siapa ya tuan? Mia Anas siapa ya? Prinsipal jamaah Rabuah itu. Itu beliau cerita itu pernah berkunjung ke ikut jalsa di Jerman. Nah di satu hotel, prinsipal jamiah ini Mia Anas kalau nggak salah ya teman saya lupa. Mia Anas ini, ya Mia Anas itu beliau pesen beef, order beef, makanlah beliau. Bismillah makan. Kemudian setelah beliau makan beef itu, beliau itu kayak curious ya, pengen tahu masaknya di mana sih. Lalu beliau berjalanlah ke dapur, ke kitchen ya. Tengok-tengok, boleh masuk, boleh silakan masuk, tengok-tengok. Terus beliau cari masakan saya tadi mana yang saya makan kan gitu, beef tadi. Itu ada itu satu chef di kuali besar itu sedang masak. Beliau tengok, beliau bilang ini dia sepertinya. Nah beliau tanya, ini yang saya order. Oh iya tadi itu order dia. Bagaimana? Enak ya. Terus beliau tanya, ini daging beef kan kata beliau. Oh tak, ini kita campur katanya. Ada pork juga, ada beef. Kaget beliau, shock. Terus macam mana Tuhan tahu kalau ada yang order beef, ada yang order pork? Saya sudah pengalaman, saya sudah expert. Saya tahu, saya tak akan salah ambil. Kalau orang order beef, saya ambil beef. Kalau orang order pork, saya ambil pork. Lu langsung astagfirullah. Kenapa saya harus begitu gitu, beli? Kenapa saya harus cari tahu ini? Nah itu Tuhan Jibril itu bagi saya experience begitu. Jadi kamu tak perlu seperti itu. Ini salah satu cara untuk hidup tawasul. Ya. Jadi kita di luar negeri yang bukan majority muslim, selama itu jika kamu makan bismillah. Bismillah itulah sebetulnya. Itu di Palu ya? Itu Palu. Palu itu di daerah mana? Pasifik tuan. Fiji. Oh. 3,5 jam dari Fiji. Di pulau-pulau itu ya. Betul.
Jadi setelah beliau bagi tahu itu semua, jadi saya mulai bagaimana melakukan diri saya sendiri sebelum melakukan hati orang lain. Jadi saya mulai enjoy lah, mulai ya udahlah kalau itu di fridge, di toko ada fridge ada chicken, ya itu saya ambil. Saya tak berpikir siapa yang menyembeli pakai bismillah atau tak, itu chicken saya beli. Karena chicken saya tengok itu dari Australia, dari New Zealand, bismillah saja. Kalau kita berpikir siapa yang menyembeli, bagaimana cari tahu siapa Islam kah yang menjelma atau non Muslim kan jadi payah. Kemudian juga rupanya sejalan dengan itu Huzur juga menyampaikan kepada saya ketika saya minta advice dari Huzur untuk bagaimana petak itu valid. Jadi beliau menekankan mengenai raptah itu, associate well with the people there. Jadi kita ya bergaul dengan masyarakat di sana sudah pasti kalau kita tidak moderate, kita tidak tawasud, kita tidak toleran, maka kita pasti tidak nyaman dengan cara berpakaian mereka yang mohon maaf ya, mereka kan masih ya seperti mereka tak pakai kasut, mereka ya kan tak pakai baju di atas ya. Itu seperti itu mereka. Pakai sulu itu seperti sarung tapi pendek sekali dia. Itu hari-hari seperti itu saja masalah di pulau itu. Ya, kita harus nyaman, kita bergaul dengan mereka seperti ini kita harus nyaman. Kita undang mereka, kita jemput mereka ke masjid dengan pakaian seperti itu ya. Mereka masuk ke masjid ya biarkan saja. Masa saya larang mereka ke masjid harus pakai ini yang sopan, ini kan tak boleh. Mereka kan ya memang begitu. Kita mau tablik, kita nak tablik dengan mereka. Nah, karena itu ya rupanya kuncinya adalah bagaimana kita memang menerapkan itu tasawuf ya, tawasud ini ya, moderate ini sehingga masyarakat itu melihat Islam tidak kaku, Islam tidak ekstrim. Islam itu juga bisa menghargai culture mereka, budaya mereka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah Ta'ala kita menerapkan ini, kita akan menjadi umat yang mulia insya Allah Ta'ala. Jadi kita bersikap yang tawasud, yang pertengahan ya, karena insya Allah Ta'ala ya, banyak keberkatannya, dan dalam hal pertablikan pun akan membuka ya insya Allah Ta'ala pintu-pintu pertablikan dengan kita tawasud ini, bersikap tengah-tengah ini. Dan banyak orang juga insya Allah Ta'ala yang akan menjadi nyaman dengan kita, mau bergaul dengan kita, dekat dengan kita. Tapi kalau kita ekstrim, orang akan menjauh. Jadi satu kali ada orang Irak itu sedang datang di Tuvalu, sama problemnya dengan saya. Hanya orang Irak ini di toko itu dia bercakap keras lah, mana halal food, mana halal food. Di satu kali itu penjaga toko itu rupanya pengalaman dia pernah di Australia, pernah di Fiji. Jadi disamperi itu orang Irak itu, mana halal food katanya. Dia bilang ini, si halal is within your heart. Dia bilang ini, iya halal is in your own heart katanya. Langsung diam nih orang Irak itu. Kamu di sini tidak halal katanya. Jadi ya tolong halalkan dulu hatimu itu, jangan penuh kebencian. Jadi beliau tablikin orang Irak itu, orang Tuvalu. Halal is within your heart. Langsung dia pergi dia. Saya itu ada di situ, tersenyum saya kan. Jadi memang ini yang perlu kita ini untuk kita mau datang ke orang baru, membuka daerah baru. Mungkin saja bukan Islam yang tak paham. Jadi kita harus bersikap modern. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan sikap hidup ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.